Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang dua jenis investasi yang sering kalian dengar, yaitu reksadana dan hedge fund. Nah, benar loh. Nih, kadang dua istilah itu terdengar sama, tapi sebenarnya beda loh ya. Yuk kita bahas satu persatu supaya lebih paham. Dana adalah sarana investasi yang mengumpulkan uang dari banyak investor untuk membeli portofolio saham, obligasi, atau sekuritas lainnya yang terverifikasi. Jadi, reksadana merupakan wadah atau instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari banyak investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Reksadana ini dapat berupa reksadana terbuka, pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, atau terproteksi. Manfaat utama reksadana adalah kemudahan berinvestasi, diversifikasi portofolio, dan pengelolaan profesional oleh manajemen investasi. Fitur reksadana ada 4. Yang pertama, diversifikasi, yaitu reksadana memberikan diversifikasi instan karena mereka berinvestasi pada berbagai macam sekuritas. Ini membantu menyebarkan risiko ke banyak investasi. Yang kedua, likuiditas, yaitu investor dapat dengan cepat dan mudah membeli atau menjual saham reksadananya pada hari kerja apapun. Yang ketiga, peraturan. Mereka diatur secara ketat oleh entitas seperti Komisi Sekuritas yang memastikan transparansi dan perlindungan investor. Yang keempat, aksesibilitas, yaitu dengan persyaratan investasi minimum yang relatif rendah, reksadana dapat diakses oleh banyak. Saya akan melanjutkan materi tentang hedge fund. Apa sih hedge fund itu? Hedge fund atau sering disebut dengan dana lindung nilai adalah dana investasi gabungan yang memperdagangkan aset yang relatif liquid dan melakukan berbagai aktivitas investasi dan perdagangannya untuk mencapai tujuan kinerjanya. Hedge fund memiliki 4 fitur, yaitu yang pertama, fleksibilitas. Tidak seperti reksadana, dana lindung nilai dapat terlibat dalam aktivitas investasi yang lebih luas, termasuk penjualan pendek, leverage, dan perdagangan derivatif. Yang kedua yaitu eksklusivitas. Dana lindung nilai sering kali diperuntukkan bagi individu dan investor institusi dengan kekayaan bersih yang tinggi. Yang ketiga yaitu struktur biaya. Biasanya dana lindung nilai membebankan biaya manajemen dan kinerjanya. Struktur umumnya adalah 2 dan 20, yaitu biaya manajemennya sebesar 2% dan biaya kinerjanya sebesar 20% untuk setiap keuntungannya. Yang keempat yaitu kurang regulasi. Meskipun tunduk pada peraturan, dana lindung nilai atau hedge fund kurang diatur dibandingkan reksadana, sehingga hedge fund menawarkan lebih banyak kerahasiaan namun berpotensi menimbulkan risiko yang besar. Selanjutnya, perbedaan reksadana dan hedge fund. 1. Profil investor. Reksadana melayani investor umum, termasuk mereka yang baru memulai perjalanan investasinya. Sebaliknya, dana lindung nilai menargetkan investor canggih dengan toleransi risiko lebih tinggi dan modal lebih besar. Yang kedua, strategi investasi. Reksadana seringkali mengikuti strategi pasif atau aktif yang bertujuan untuk meniru atau mengungguli indeks pasar tertentu. Dengan fleksibilitasnya, dana lindung nilai dapat menerapkan strategi agresif untuk memaksimalkan keuntungannya. Yang ketiga, ada transparansi. Reksadana diharuskan untuk mengungkapkan kepemilikannya secara teratur untuk memastikan transparansi. Karena sifatnya yang kurang diatur, dana lindung nilai tidak dapat memiliki persyaratan pengungkapan yang ketat. Yang keempat adalah likuiditas. Reksadana
saham umumnya dapat ditebus setiap hari. Sebaliknya, hedge fund mungkin memiliki periode lock up, yang dimana investor tidak dapat menarik modalnya. Yang terakhir atau yang kelima, ada biaya. Reksadana biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan dana lindung nilai. Struktur biaya berbasis kinerja. Yang terakhir ini berpotensi mengambil sebagian besar keuntungan. Sekian dari kami, semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.